kita masuk ke ini ya. Oke, di grup ini ya, di grup ini lagi yang di kelas C ini yang tidak bisa, siapa yang tidak bisa install Odoo? Denisa, Pak. Siapa? Saya nggak bisa, Denisa. Oh, Denisa. Ya, terus siapa lagi? Bapak Niken juga nggak bisa. Niken. Terus siapa lagi? Dua aja ya. Oke ya. Nah, Denisa kasusnya kenapa nih nggak bisa Denisa? Pas di awal nggak bisa nge-install, Pak. Oh, Udah pas dari awal itu, yang abis bikin account itu nggak bisa nge-install lagi, Pak. Tulisannya error. kalau Niken apa? Sama Pak kayak yang Denisa kayak gitu juga. Ya, ya. Oke, yang belum bisa nanti saya coba remote ya, remote dari komputer saya ke komputernya Denisa atau Niken ya. Jadi saya nge-remote tuh dari jauh ya. Saya lihat nih kenapa nggak bisa ya. Soalnya kalau saya japri gitu atau melalui WA agak susah gitu ya. Nah, itu. Oke, nanti saya atur ya ininya. Saya share dulu ya. Oke, saya masuk ke materinya ya. Nah, materi hari ini ya kita membahas mengenai expense tracker. Nah, expense tracker ini adalah kegiatan pengeluaran ya, kalau dilihat dari biaya ya, pengeluaran. Jadi ini adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan ya untuk pengembangan pegawai atau biaya keluar yang dikeluarkan oleh perusahaan ya untuk aktivitas pegawai ya. Nah, ini seperti perjalanan dinas ya, ya. Terus apalagi mengikuti workshop ya, pelatihan ya. Nah, yang nantinya ini bisa diklaim pegawai dia dengan bantuan expense tracker. Ya, jadi kalau pegawai kalau dia ikut workshop misalkan ya, dia pakai duit sendiri tuh. Padahal di program kerja perusahaan ada ya workshop pelatihan dianggarkan oleh perusahaan dalam 1 tahun sebanyak 2 kali misal. Nah, ternyata pegawai ini dia pakai duit sendiri tuh, ya pakai duit sendiri untuk ikut workshop. Lalu akhirnya dia klaim, ya namanya di reimburse, ya reimbursement, yaitu. Terus dia mengikuti perjalanan dinas, ya tugas dari perusahaan, misalkan dia harus keluar kota, ya ke Bandung, misalkan dari Jakarta ke Bandung. Nah itu kan biaya ya, yang mana biaya itu kadangkala ada juga dikeluarkan oleh perusahaan, oleh pegawai sendiri ya, yang nantinya direimburse. Atau juga diajukan dulu ya oleh perusahaan ya, oleh pegawai tersebut ya, nanti dibayar, artinya dibiayai oleh perusahaan gitu ya. Nah, jadi dibayar di muka gitu ya. Nah, dana sekian dia menggunakan untuk perjalanan dinas. Ada juga pakai biaya sendiri dulu ya. Mungkin karena buru-buru atau ingin cepat ya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat expense produk. Nah, expense produk ini eh, biaya-biaya pengeluaran apa saja ya yang di apa yang sudah direncanakan oleh perusahaan untuk pengembangan pegawai. Nah, biasanya kan ada biaya workshop, ya, biaya seminar, ya, biaya perjalanan dinas, ya, terus biaya untuk survei. Itu semua kan pengeluaran ya. Artinya perusahaan mengeluarkan biaya ya untuk pegawai ya agar pegawai itu bisa berkembang gitu ya. Artinya pegawai itu bisa lebih berkembang lagi ya.
Ya, bisa melalui workshop, pelatihan, atau survei, observasi, ya, gitu. Ini. Ya, nah caranya pertama kita harus buat dulu produknya, ya, ini produknya. Siapa yang akan membuat produk produk ini biasanya manajer HRD itu biasanya ya. Terus juga bisa dibuat langsung oleh administratornya. Administrator ini user yang paling tinggi ya dalam sebuah aplikasi ya. Jadi, nah sekarang kita buat dulu ya. Langkah pertama kita buat dulu produknya. Nah kita ke ini dulu ya, ke Odoo. Nah sampai di sini kelihatan nggak Odoo-nya nih? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Saya masuk sebagai administrator ya di sini. Sini saya buat passwordnya ya. Ini password saya. Dan buat password jangan panjang-panjang ya. Takutnya lupa ya. Terus setelah itu di sini ada expense tracker ya, expense. Nah, bagi yang belum ada modul expense, nah coba diinstal dulu ya. Caranya dengan klik apps ya, klik apps-nya ya. Terus kita jangan pakai apps ya. Nah, dihilangkan, kita ketik di sini expense ya. Expense. Sini ya, expense ya, sorry. Expense. Coba di search, diklik aja search-nya ya. Jangan di enter ya. Ada nggak? Nah, tadi namanya apa ya? Expense tracker ya. Nah ini ya, saya udah install tuh ya, expense tracker. Ya, install. Baru ini namanya expense tracker. Ya. Nah kalau sudah diinstal dia seperti ini ya, abu-abu. Ya. Kalau belum biru. Ya. Nah, ini. Ya kalau sudah diinstal, ya kita buka expense-nya. Ya. Misalkan di sini dibuat oleh administrator ya, untuk membuat produk untuk pengembangan pegawai berupa biaya ya. Kalau expense itu namanya pengeluaran ya, expense. Pengeluaran untuk perjalanan dinas, untuk pengembangan pegawai ya. Nah kita create ya. Nah create misalkan kita ingin membuat produk untuk pengembangan pegawai, misalkan ini pelatihan ya. Nah, pelatihan bukan ini ya, sorry, maaf. Kita cancel ya ini. Bentar ya, oke. Bukan expense to submit ya, sorry. Jadi adalah expense produk ya, ini. Nah, kalau ini untuk buat expense-nya ya, untuk submit. Nah, ini ya buat produk. Ya, expense product configuration, expense product. Lalu kita create di sini ya. Nah, di sini saya sebelumnya sudah buat produk yang lainnya ya. Ada perjalanan dinas luar kota, perjalanan dinas dalam kota, ada seminar. Nah, sekarang saya buat baru create pelatihan sini. Nah, latihan pegawai. Pelatihan aja ya. Mengikuti pelatihan deh. Nah, ini sudah ya, masuknya dia di service ya, karena jasa di sini. Ya. Di sini ya. Jadi juga ada consumable, stockable. Consumable ini kan yang berupa produk, makanan, ya, mesin, produk yang bisa dipakai ya. Kalau service, kalau mengikuti pelatihan kan service ya, jasa ya, kan disebut service. Produk service ya. Terus berapa biayanya? Perusahaan menetapkan untuk mengikuti pelatihan. Perusahaan menetapkan budget satu orang pegawai mengikuti pelatihan itu, misalkan ditentukan di sini 600.000 misalkan. 1, 2, 3 ya. Terus internal reference ini ya, referensi ya secara internal ada nggak ya? Kalau nggak ada nggak usah dimasukkan di sini ya. Terus expense account. Nah, karena ini kan mengikuti pelatihan ini kan mengeluarkan biaya. Ya, mengeluarkan biaya kan perusahaan. Nah, berarti dia masuk kalau di laporan keuangan, account-nya itu masuk di expense ya. Biaya pengeluaran. Yang expense itu pengeluaran. Ya.
Ya, maka di sini kita pilih expense account-nya adalah expense. Ya, kalau belum ada, kita ketik saja di sini ya, expense. Ada nggak di sini? Nah, ini expense itu ya. Expense. Ya. Ya, kalau belum ada gimana Pak? Di expense ini nggak muncul ya. Sudah di search more aja. Ya, search more. Nanti dia masuk ke sini ya. Cari di sini expense. Ya, cari di sini expense. Nah, ini kan ada expense ya. Tuh, expense ya. Expense juga macam-macam ya. Biaya pengeluaran untuk bank ya. Nah, itu expense ya. Tadi sorry saya ini lagi ya. Ini ya. Tuh, ini expense ya secara umum ya. Dengan account-nya 2200. Kalau ini lebih detail lagi, fee bank, biaya administrasi bank, expense pengeluaran, purchase equipment, biaya untuk mengeluarkan biaya untuk membeli barang, ini ya. Gaji pegawai ini salary expense, ini pengeluaran ya, expense itu pengeluaran. Nah, misalkan kita pilih expense ya, expense secara umum. Nah, kalau sudah ada pajaknya kak, ya kan 600.000 yang nggak ada ya. Nah, lalu kita save. Nah, dia kita sudah bisa membuat satu produk expense ya untuk biaya pelatihan. Pelatihan ini ya. Nah, selanjutnya ya, karena sudah ada standar produk yang ditentukan oleh perusahaan untuk mengikuti pelatihan, melakukan perjalanan dinas, ya, seminar dan sebagainya, maka akhirnya kan ada pegawai yang mengajukan ya, itu ya. Nah, misalkan di sini ya, saya lihat dulu ya, kita lihat usernya siapa aja. Setting, masuk user. Ingat, setting user ini adalah untuk membuat add user untuk membuka aplikasi ya. Nah, beda dengan ini ya, employ. Kalau employ ini nanti untuk kepegawaian, ya, data untuk kepegawaian ya ini. Ya. Oke, kita setting user. Kita lihat di sini usernya siapa aja. Ada Dika, ada Randy di sini ya. Itu. Oke. Sekarang untuk buat latihan ya, kita buat dulu user untuk mengingatkan lagi ya di sini. Ya, untuk mengingatkan lagi cara buat user ya. Create. Ya, kita buat user namanya Rudy ya. Rudy dengan email address ya, Rudy123 @gmail.com. Terus ini aplikasi yang diakses oleh Rudy. Jadi nggak semua pegawai nggak akses aplikasi kan ya. Jadi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Ya, misalkan Rudy ini dia bagian accounting and finance misalkan. Nah, atau bagian purchasing. Ya. Nah, berarti kan untuk project dia nggak ngakses, dia bukan orang yang mengerjakan proyek. Inventory juga dia bukan bagian gudang misalkan. Nah, ini juga nggak usah. Accounting and finance misalkan dia sebagai advisor ya, atau sebagai supervisor. Ya, gitu. Dia misalkan dia sebagai pegawai aja, sebagai ini advisor ya nih. Oke. Untuk purchasing ya dia sebagai user. Nah, ya. Artinya dia pegawai biasa. Staff, dia employee dia bukan. Ya, artinya dia employee ini kan pegawai ya. Nah, pegawai dia posisinya itu dia apa pegawai. Nah, nanti pegawai ini staff ya. Itu kalau manajer dia sebagai manajer ya. Nah, berarti misalkan dia sebagai employee. Artinya dia sebagai staff biasa dia. Artinya ketika dia berada pada si pengelolaan pegawai ya, dia itu pegawai gitu ya, itu pegawai. Kalau manajer ini biasanya untuk manajer HRD ya. Kalau berkaitan dengan expense tracker ya, itu ini employee, staff
ya sama juga diibaratkan dia sebagai staff, ya itu. Kalau manajer dia manajer, pegawai dia sebagai manajer apa staff, ya atau officer, supervisor misalnya ini. Ya, sekarang kita buat Rudy, ya dia sebagai pegawai, ya holiday. Nah ini untuk hari-hari libur, cuti segala macam dia. Ini aplikasi, ingat ya, ini aplikasi ya. Ini ada aplikasi project, aplikasi inventory, aplikasi accounting. Artinya modul-modul ya yang ada di sini ya, di menu-menu ini modul. Artinya nanti ketika dia buka Odoo, Rudy ini tidak akan muncul modul project ya karena kosong. Tidak akan muncul inventory, kosong. Accounting and finance dia ada. Dia sebagai advisor ya, supervisor. Nah, purchasing ya, di purchasing. Misalkan dia juga nggak ada ya. Misalkan ya, saya kosongin aja ya biar nggak bingung di sini ya. Nah, employee karena ini berkaitan dengan kepegawaian, maka dia harus ada di sini ya. Apakah dia sebagai pegawai, officer atau manager? Artinya ya ini posisi untuk pegawai ini ya. Ini sebagai staf biasa gitu ya. Ini sebagai manager ya. Ini sebagai supervisor ya, ini tingkatannya. Nah, ya. Ini employee ya, kaitannya dengan tenaga kerja atau pegawai. Ya, misalkan dia masuk dia sebagai employee, misalkan dia Rudy sebagai employee. Ya, holiday dia tidak bisa mengakses holiday ya, berkaitan dengan cuti, misalkan dia. Nah, recruitment juga sama, misalkan dia ini. Expand, di expand ini karena kita membahas aplikasi modul expand, berarti dia ini kan sebagai apa dia? Kalau tidak ada, berarti tidak muncul expandnya nih, ya. Misalkan dia sebagai officer ya, itu. Ya, timesheet berkaitan dengan aktivitas pegawai, laporan pekerjaan di sini timesheet ya. Apakah sebagai officer? Nah, ini officer ya, semuanya officer dianggap. Payroll, apakah dia mengelola penggajian? Ya tidak, ya tidak ada payroll di sini misalkan ya. Nah itu ya. Jadi nanti yang muncul di user interface atau ketika dia login di Rudy, maka yang muncul modulnya hanya ini aja, accounting, employee, expand, dan timesheet ya ini. Itu ya. Nah sekarang kita save ya, save. Jangan lupa ya password. Ya kita buat passwordnya. Change password. Sebelum di save atau mau di save dulu juga apa-apa. Ya change password. Buat passwordnya sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini user loginnya ya. Jangan lupa ini Rudy 1, 2, 3. Ya. Lalu change password. Ya. Close, lalu save ya. Jadi save ya, di save. Nah, ya. Ini sudah kita save. Kalau kita lihat di sini, nah ada ya Rudy. Ya. Dia belum pernah akses nih ya. Kalau udah akses ada latest connection-nya nih. Ya, dia belum pernah login nih Rudy. Nah ini ya, ini setting user ya, setting user ini untuk meng-add user, membuat user untuk membuka aplikasi. Payroll, employee ya, nah, employee ini adalah untuk mendaftarkan ya pegawai ke dalam data HRD di sini, data pegawai di sini. Karena di sini kita lihat Rudy belum ada ya. Karena Rudy baru didaftarkan sebagai mengakses aplikasi saja, tapi di data kepegawaian belum ada nih. Ya, makanya di sini kita klik employee, ya, ya klik employee sini ya, baru create, baru kata namanya siapa tadi, Rudy. Nah Rudy ya. So dia di pekerja di sini ya, di mobile-nya, biodatanya, lokasinya, emailnya ya ini. Ini ya, terus telepon. Ya departemennya apa, masuk departemen apa? Kalau belum dibuat ya, buat di sini create and edit. Nah dia masuk di departemen keuangan ya, atau purchasing misalkan sini.
Job title-nya dia sebagai apa? Ya. Nah, misalkan masukkan di sini aja. Kalau belum ada, ya ketik aja staff. Misalkan dia sebagai staff keuangan. Ya, ya staff keuangan, ya, create. Tuh. Manajernya dia siapa? Ya. Kita lihat di sini misalkan manajernya dia, kalau belum ada, kita buat sendiri manajernya. Artinya ya, misalkan dia belum ada manajer ya. Kalau belum ada manajer, diwakili oleh administrator dulu nih, agar dia punya manajer dulu sini. Ya, kalau belum ada, kita buat sini ya, create and edit ini ya. Ya, create and edit ya, nanti masuk ke employee. Karena sebelumnya kita administrator dulu ya, coach. Ya, ini yang membina dia, yang melatih ya. Ini sama juga dia sebagai HRD ya, manajer HRD yang membimbing ya, melatih ya. Ini HRD ya, administrator. Ya, ini work time-nya bekerja. Ya, artinya waktu pekerjaan ya, time waktu pekerjaan sendiri nih ya, Rudy. Ya, kalau belum ada ya kita buat sendiri sini. Ya, work time-nya dia ya di sini. Jam berapa sampai jam berapa di sini ya. Tuh. Ya, karena kita belum masuk ke sini ya nggak apa-apa, kita buat aja di sini. Work time-nya Rudy di sini ya. Rudy. Kita create aja Rudy ya. Oke. Nah, ini ya ingat ya, manajernya dia masih administrator ya. Jadi Rudy punya manajer namanya administrator. Itu ya. Lalu kita lihat di sini ya. Personal information-nya ini nasionalnya bisa dipilih ya. Nanti dilengkapi ya. Password, dia punya identitas KTP ya, punya nomor bank ya, nomor rekening, status dan sebagainya. Home address ini yang paling penting, home address ya. Alamat ya, alamatnya ya. Ya, kalau dia belum punya alamat ya ketik aja Rudy ya. Nah, ini Rudy ya. Kita create ya, Rudy home address-nya punya dia sendiri ya. Nah, ini tanggal lahir ya. Ya, tanggal lahirnya berapa ya di sini. Nah, misalkan kita masukkan di sini ya tahun ya 70 misalkan ya sini. Bulan Juli misalkan tanggal 7 ya. Nah, lahir di Jakarta misalkan. Oke. Nah, terus yang kedua, ingat ya, ketika kita membuat employee ya, HR settingnya harus disetting ya. Ingat, related usernya harus dibuat ke dirinya sendiri. Tuh ya Rudy, agar bisa nyambung gitu ya, terkoneksi ya, sistemnya ke HRD-nya, ya, ke employee, ke expert yang berkaitan dengan HRD ya, gitu. HR. Ya. Itu ya, ini hanya untuk melengkapi ya, apakah melakukan medical check up ya. Ini berkaitan dengan company-nya. Ada kaitan dengan company lain nggak ya? Ya, nah kalau sudah, jadi yang paling penting ini ya, user ya. Oke, save. Kita save. Oke ya, ini sudah di save sehingga di sini employee-nya bertambah ya. Ada Rudy. Terus juga setting add user-nya juga bertambah di sini ya. Tuh, ada Rudy. Nah, sekarang saya akan membuat ya bosnya Rudy ya, artinya manajernya Rudy. Nah, kita buat di setting ya. Setting ya di sini, terus user create ya, bosnya Rudy misalkan namanya ini ya, siapa? Wah, susah juga namanya misalkan ya, Agus ya, misalkan ya. Agus ya. Nah, emailnya ya, agus@gmail.com. Nah, berarti Agus ini dia bisa mengakses aplikasi apa saja. Nah, karena dia bukan bidang pekerjaannya. Karena Agus ini nanti masuknya kita setting dia sebagai manajer keuangan ya. Nah, bukan project, dia tidak mengakses project. Dia juga tidak mengakses
yang kaitannya dengan gudang misalkan ya. Dia hanya sebagai manajer misalkan, atau sini ya advisor ya, billing ya, accounting atau advisor di sini ya, sini. Nah, purchase ya, tadi kan ada purchasing and keuangan ya, keuangan dan purchasing ya sini. Nah, dia sebagai manajer. Employ ya, dia sebagai manajer ya, employ. Holiday misalnya, dia untuk cuti ya, hari-hari libur. Recruitment dia tidak misalnya. Expand dia sebagai manajer ya, yang menyetujui, approval ya, approval ya, atau juga sebagai supervisor juga bisa ya. Time sheet misalkan ya, ada ini untuk aktivitas pegawai ya, ini ya, bisa juga officer misalkan ya, expand ya, atau manajer bisa ya, tergantung dia bisa akses untuk menyetujui cuti pegawai nggak ya gitu. Nah, payroll misalkan dia manajer payroll, manajer untuk keuangan yang bisa mengakses payroll misalnya, gaji ya. Ya, misalkan dia sebagai officer ya, supervisor saja ya, administrator tidak ada ya. Jadi inilah nanti yang ditampilkan ya di interface-nya Agus ya, ketika login nanti yang muncul aplikasi ini, modul ini, accounting ya, employ, accounting and purchasing, employ, expand, time sheet, dan payroll ya. Selebihnya dia kosong, tidak ada ya. Kita save ya. Nah, ini ada satu tahapan yang kita lupa ya, yaitu buat password. Ingat ya, kalau lupa kita edit dulu ya. Edit, kita change, masukkan passwordnya ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 6. Nah, saya buat 1 sampai 6. Change password. Nah ya, ini kita close aja ya, yang bisa ya. Oke, nah ini kan sudah ya, kita save ya, udah ya, tadi sudah di save. Oke ya, sudah ada satu user yang bisa mengakses aplikasi ya, namanya di sini Agus, dia sebagai manajer nih, manajer purchasing ya, dan Rudy, dia juga sebagai bagian keuangan ya, dan purchasing juga nih. Rudy ya, kita lihat di sini Rudy, aksesnya apa saja nih, accounting and finance ya, purchase ya, kita kasih akses juga purchase ya, ini sebagai user ya, karena dia manajernya adalah Agus, manajer purchasing ya. Kita save ya. Oke ya, ini ya, purchase user. Oke, sekarang kita buat employ untuk Rudy, belum ada ya di sini. Rudy apa? Agus ya, belum ada di sini ya. Nah, create Agus ya. Agus sini. Sorry. Agus di sini ya. Nah, baru diisi informasinya ya. Nomor HP ya. Terus lokasinya di mana ya. Ya, emailnya ya. Tadi kan ya. Agus123@gmail.com. Nah, telepon-teleponnya ya nih. Telepon ini ya, telepon rumah. Departemennya masuk di mana ya, departemen keuangan atau purchasing misalnya. Nah, kalau belum ada gimana Pak? Buat sendiri sini ya, create and edit ya gitu. Tuh ya, terus job title-nya dia manager purchasing. Ya, manajernya Agus ada nggak? Nah, di atasnya dia melaporkan atau bertanggung jawab, atau dia melaporkan segala kegiatannya itu. Artinya bosnya dia ada nggak? Ya, kalau ada misalkan, kalau belum kita buat administrator dulu nggak apa-apa ya. Nanti kita buat sendiri ya, bosnya dari Agus ini siapa? Karena dia sebagai manajer ya. Sebagai manajer pasti dia punya manajer lagi, artinya punya atasannya juga ya. Gitu. Ya, ini coach ya, kaitannya dengan pembimbing ya, artinya yang membinanya dia ya, sama juga dia sebagai atasannya juga sebenarnya. Atau ibaratnya dia sebagai coach ini manajer ya, manajer HRD ya.
Ya, karena kenapa? Karena semua pegawai, baik itu direktur, ya, manajer, itu pasti dia akan mengikuti peraturan yang berkaitan dengan kepala HRD gitu ya ibaratnya, atau direktur HRD ya, direktur bagian kepegawaian. Jadi ya, ini waktu dia bekerja ya, waktu dia bekerja ini nanti disetting ya, di ketika dia buat kontrak nanti. Ya, di coach-nya ya, coach-nya misalnya administrator. Ya, kalau belum kita setting ya kita ketik aja namanya dia sendiri ya. Tadi siapa? Agus ya. Kalau belum dibuat ya Agus. Ya baru create Agus. Nah, ya kalau ada catatan informasi lain silakan. Nah, ini informasi yang lain ya. Country-nya, nomor bank, password, ya, paspor, nomor KTP ya. Silakan nanti diisi sendiri ya. Gender, status ya. Status menikah atau tidak nikah ya, anaknya berapa ya. Ini home address. Kalau belum ada sih ada ya, sudah ada address Agus. Ini tanggal lahir ya, di kota mana ya ini. Nah, misalkan tanggal lahirnya, tahunnya misalkan ya, tahun berapa misalkan. Nih, ya bulan Februari sekian misalnya. Lahir di Jakarta misalkan. Nah, terus yang jangan lupa ya HR settingnya nih, di setting juga ya, ini yang paling penting ya. Kalau kita membuat employee agar dia bisa saling terkoneksi ya dengan semua aktivitas yang berkaitan dengan kepegawaian, related usernya harus dibuat ke dirinya sendiri. Nah, itu ya. Jadi ya Agus, karena dia Agus. Ya. Terus medical check up, ya kalau dia punya tanggal untuk medical check up, ya. Ya, terus kaitannya dengan perusahaan yang lain misalnya. Ya, Yaudah, ini yang paling penting ini. Ya, selebihnya kosongin juga nggak apa-apa ya. Kita save. Oke, itu ya. Sudah, kita sudah buat 2 employee. Pertama, Rudy. Kedua, Agus. Ya. Dan juga add user untuk aplikasi ya, membuka aplikasi. Agus dan Rudy. Nah, sekarang Rudy akan mengajukan cuti. Ya, akan mengajukan perjalanan keluar kota atau mengikuti pelatihan, dan dia butuh biaya sesuai dengan ketentuan perusahaan. Dan berarti kan dia harus buat lalu submit ke manajernya kan, minta izin dulu untuk di approve oleh Agus. Sekarang kita login dulu ya, kita logout dulu dari administrator, kita masuk ke login ke Agus di sini. Agus apa Rudy ya? Rudy ini kan user account-nya ya, jadi harus diingat nih, Rudy 123 @gmail.com. Terus passwordnya jangan lupa 12346. Login. Ya, nah kalau sudah ini jangan di save ya, karena kita akan banyak user nanti kalau di save, malah satu user yang di save. Nah kalau sudah kita pilih expand. Nah, Rudy ingin mengajukan pelatihan, dia ingin mengikuti pelatihan. Ya, expand to submit. Ya, nah, klik expand, lalu create. Ya, klik expand di menunya, lalu pilih expand to submit, lalu create. Ya, ketik di sini. Ya, pelatihan komputer. Nah, Rudy ingin mengikuti pelatihan komputer. Nah, kita lihat sini. Kalau di sini belum ada, kita harus buat dulu. Karena ini sudah ada, mengikuti pelatihan. Nah, biayanya sudah ditentukan oleh perusahaan ya, 600.000. Ya, terus total 600.000 ya di sini. Payment by dibayar ya untuk pegawai. Nah, kalau kita mau ngerebas gitu ya. Gitu ya. Terus payment by company ya, dibayar oleh perusahaan. Ya, artinya kalau kita mau ngajuin dulu tanpa kita mengeluarkan biaya dulu gitu ya. Nah, biasanya juga ada ya, ada 2 kemungkinan ya.
Dia mengeluarkan duit dulu, lalu diremes ya, nanti dibayar oleh perusahaan. Atau dia nunggu untuk ngajuin dulu agar biayanya keluar, baru dia gunakan ya. Nah, ini yang untuk company ya. Nah, kan dia mau ngeremes, dia udah ngeluarin duit 200.000, udah ngikuti pelatihan ya, terus dia mau remes gitu ya. Nah, ini bill referensinya ya. Nah, misalkan kita ketik pelatihan ya, P001 misalnya. Terus date-nya tanggal sekian ya. Date tanggal pengajuannya ya, tanggal sekian. Account-nya expand ya. Nah, kalau belum ada account-nya, kita cari di sini ya, expand ada nggak di sini? Ya, tuh expand. Ya, kalau belum ada, kita cari di sini search expand ya di sini. Ya, kita lihat di sini expand ya, ada di expand. Ya, expand employ dia sendiri ya, yang ngajuin ya Rudy. Currency-nya rupiah ya. Itu ya, menggunakan rupiah. Ya, catatan ya, mengikuti ya pelatihan di misalkan di mana ya, di Jakarta Pusat misalnya. Ini tuh, nah kalau sudah di save dulu ya, jangan lupa di save, terus submit ke manajernya karena dia sudah punya manajer nih ya. Oke, kita lihat, kita submit to manager ya. Nah, submit to manager ya. Nah, kita lihat di sini ya, Rudy ya, dia bisa nge-prop sendiri ya, karena status dia sebagai officer ya, atau supervisor ya, maka dia bisa nge-prop sendiri dia. Maka kalau mau dia sebagai employee sendiri ya, tuh ya di expertnya. Tadi dia kita save ya, save. Nah, kita save ya. Sekarang sini kita lihat ya. Sini kita sudah save ya. Kita lihat sekarang, kita login sebagai Agus ya. Nah, Agus ini ya, Agus 123 ya. At gmail.com. Passwordnya kita login. Oke, kita close. Kita lihat ya di sini user interface-nya. Ada payroll, purchase, accounting, employee, ya, expand, ya. Kita lihat expand, klik expand. Kita lihat di sini. Itu approve, apakah ada pengajuan cuti? Ya, tuh ada ya. Pelatihan komputer oleh Rudy. Ya. Nah, di sini kita lihat pelatihan komputer. Tuh ya. Di atasannya Rudy ya, namanya Agus, akhirnya meng-approve. Ya. Approve. Disetujui. Ya. Nah, kalau sudah disetujui nanti, karena Agus dia juga sebagai manajer keuangan ya itu, maka dia bisa masukkan ke jurnal, nah, post jurnal entry ya. Nah, ini artinya dipostkan gitu ya, artinya dimasukkan ke dalam jurnal nanti untuk laporan keuangan itu. Nah, karena sudah mengeluarkan uang ya si ini yang ngajuin ya, si Rudy ini, berarti kan harus dibayar perusahaan ya. Perusahaan harus bayar Rudy nih, dia ngajuin reimburse ya untuk pelatihan, dia bayar dulu pakai duitnya sendiri ya, 600.000. Nah, kalau perusahaan mau bayar, klik register payment ya. Nah, di sini kan pembayaran melalui apa? Transfer bank atau cash ya. Nah, kalau bayar cash, pilih cash. Kalau bank transfer, pilih bank. Ya, misalkan cash, maunya cash Pak saya. Ya, cash, baru divalidasi. Gitu ya. Jadi kalau belum divalidasi ya, ini belum final ya, belum dibayar ya. Ya, divalidate. Sekarang kita cancel dulu misalkan ya. Ini kan posisinya dia masih register. Sudah di approve ya, sudah di post tapi belum dibayar ya. Sudah dimasukkan ke dalam laporan keuangan ya, tapi belum dibayar, ini paid ya, itu belum dibayar. Kalau kita klik sini ya, ya sudah di approve ya.
Ya, kalau kita lihat di ini dia. Tadi dia belum dibayar ya, belum di paid ya tadi. Oke. Berarti yang bertanggung jawab untuk membayarkan perusahaan ya itu. Ya, perusahaan berarti dia bisa juga administratornya ya, misalkan yang mau membayar misalnya. Itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kosong ya, sudah kosong. Karena sudah di-approve, tinggal dibayar ya belum ya. Kalau kita lihat di sini ada accounting ya, menu accounting di sini dashboardnya ya. Kita lihat di sini dashboard, terus ada transaksi yang baru nih, ya, transaksi baru ya nih 500.000 nih, ya. Ini masih minus ya, belum dibayar nih. Ya, kita lihat nih transaksi yang tadi ya. Oke, itu. Ya. Oke. Oke, sekarang kita sudah di-approve ya. Sekarang masuk ke login sebagai Rudy ya. Jadi Agus ya tadi sudah nge-approve ya. Rudy gmail.com passwordnya login ya. Nah, kita lihat sini ya, Rudy dia buka nih expand-nya. Ya, expand to submit-nya. Dia ya expand report ya. Coba expand report tuh sudah di-post ya tuh. Ya, sudah di-post, teman belum dibayar gitu ya sini. Kita lihat sini ya. Tuh, bayar paid belum dibayar ya tuh. Ya, misalkan yang mau bayar nanti bosnya langsung ya, bagian direktur keuangannya misalkan, sedangkan Agus dia tidak bisa mau membayar karena bukan haknya dia ya, ada bagiannya misalkan ya itu ya. Jadi di sini posisinya ya, laporan expense-nya pengajuan dari Rudy ya sudah di post ya, jadi sudah masuk ke laporan keuangan tapi belum dibayar. Nah, agar supaya dia bisa dibayar ya, bisa masuk ke administrator ya. Kita login dulu ya. Sini administrator, terus masuk ke passwordnya ya. Ya, ini kita lihat expand ya, expandnya. Kita lihat tuh approve-nya. To approve, coba setting expand, account expand to report, expand to pay. Nah ini ya, ini administrator. Lihat expand to report to pay, sudah di post tapi belum dibayar ya tuh. Pay ya, nah nih. Kalau mau dibayar ya register, klik register payment ya, bayar mau pakai cash atau bank. Misalkan bank, catatannya ada catatannya nggak ya, terus validasi, validate ya tuh, berarti dia sudah dibayarkan ke Rudy gitu ya. Kita lihat di sini dia sudah kosong ya tuh, otomatis juga di gentingnya ya, di dashboardnya ya, nanti dia akan ini ya. Oke, ini belum ya. Oke, masuk ke, sekarang kita lihat ya, logout. Kita logout ya. Sekarang kita login sebagai Rudy ya. Nah, nanti di Rudy juga udah kelihatan juga dibayar ya. Itu 234 gitu. Ya. Ya, expand. Kita lihat sini expand reportnya ya, tuh paid sudah dibayar ya tuh.
Nanti memang sudah dibayar melalui transfer bank misalkan ya. Oh, sudah ditransfer nih. Ya, transfernya kemana? Ya tadi identitas yang ada di informasi user kan ada ya. Berapa nomor rekening banknya, ya dari situ nanti dia transfer. Nah, ini ya. Itu ya. Oke, nah sekarang Rudy ingin ngajukan lagi nih. Oh, dia mau ke luar kota misalkan ya. Nah, berarti expand to submit lagi. Create ya. Nah, create perjalanan dinas keluar kota. Nah, perjalanan dinas ke luar kota. Nah, keluar kota. Terus produknya di sini ada ya, perjalanan dinas keluar kota 1 ya. Ini artinya kalau satu jadi di dalam Jawa ya, dalam Pulau Jawa gitu ya. Karena luar kota kan macam-macam. Ada luar Pulau Jawa, ada dalam Jawa ya. Di dalam Pulau Jawa. Ya, satu kali di sini sudah ditentukan biayanya 3 juta ya. Nah, misalkan dia mau ngajukan dulu saya nggak mau ngeluarin dulu nggak mau ngeluarin duit dulu, saya nunggu biayanya keluar dulu ya, berarti company ya, perusahaan ini. Nah, itu ya. Atau dia pakai duit saya dulu aja lah gitu ya. Itu. Terus nanti dirembes ya. Ya bebas ya. Loh. Bilnya misalkan ya P003 misalkan ya. Oke, sini yang menunjukkan, baru kita save dulu. Di save lalu submit to manager ya. Nah, ingat ya, di sini dia bisa nge-prop sendiri. Karena kalau kita lihat dia expand ya, dia sebagai ini officer ya atau manager ya, maka ada proof-nya. Nanti akan kita rubah nih ya supaya approve-nya nggak muncul ya. Ya, sudah kita save ya, nih. Tinggal nanti minta persetujuan ya dari bosnya gitu ya. Ini kita save ya. Save, terus kita logout ya. Logout sekarang, logout sebagai Agus. Nah, Agus ini manajernya Rudy. Nah, dia lalu kita masukkan passwordnya. Kita login. Ya, terus kita buka expand ya. Sini ya. Terus expand to approve ya. Expand report approve. Nah, ini ya. Sudah disubmit ya. Tinggal menuju persetujuan dari Agus nih ya. Nah, Agus lihat nih, wow. Ada submit dari Rudy. Ya, staf saya ini yang mau perjalanan dinas keluar kota. Ya, dengan biaya sekian. 3 juta. Oh, kalau sudah oke, berarti approve. Ya. Ya. Terus postkan ke jurnal ya. Nah, tuh ya. Post jurnal. Tuh. Expand report post jurnal. Ya. Ini sudah paid ya, sudah dibayar juga, sudah langsung nih ya. Karena yang bayar perusahaan ya. Tuh ya, post paid. Karena perusahaan yang nganggarin. Tadi kan company ya. Itu bedanya ya. Kalau di reimburse itu dia harus ada register payment dulu ya. Register payment artinya pegawai yang menggunakan duit dia dulu ya. Nah, baru pegawai ngajukan reimburse. Nah, berarti reimburse nanti perusahaan yang bayar belakangan ya. Maka ada reimburse. Kalau ini dia by company, by perusahaan ya. Berarti langsung paid, dibayar sini. Ya, ini. Oke ya. Itu. Nah, sekarang kita coba untuk logout dulu ya. Kita akan setting ubah ya. Saya ubah Rudy ini ya. Supaya dia tidak bisa nge-proof ya untuk pengajuan expand trackernya. Saya masuk sebagai administrator ya. Kita cek aksesnya ini ya. Rudy ini kenapa dia bisa nge-proof pengajuan expand trackernya diri sendiri padahal dia sebagai staff. Oke ya, kita lihat settingnya ya, terus user, terus kita lihat sini Rudy ya, kita pilih edit, kita lihat di sini accounting dia sebagai advisor, employee, nah ini ya employee dia sebagai officer ya, expert dia juga sebagai officer ya, coba
Yang employee dia sebagai employee, nah, itu ya. Employee dia sebagai employee, ya. Expand dia hanya ini aja ya. Itu ya. Kalau ini dihilangkan dia nggak muncul expandnya nanti officer ya. Oke. Berarti yang masalahnya di sini tadi. Employee tadi dia sebagai officer makanya atau supervisor ya, officernya sama juga setingkat dengan supervisor. Yang paling atas ini manager, officer, employee. Oh ini staff. Makanya kita save ya. Maka kalau di employee dia otomatis dia tidak bisa approve pengajuan expandnya. Yang bisa approve adalah manajernya dia, yaitu Agus. Ya kita save. Oke ya, sekarang kita ke login dulu ya. Kita logout dulu, login sebagai Rudy. Ya, Rudy. Nah, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita mengajukan baru lagi ya untuk Rudy. Dia mau ikut workshop misalkan ya, masuk ke expand ya. Terus di expand report ya, expand reportnya dia sudah dibayar ya tuh. Nah, sekarang dia mau submit lagi untuk ini ya, mengikuti apa di sini? Seminar ya. Nah, ini seminar ya. Oke, seminar. Ini ya. Oke, sini ya seminar. Mengikuti seminar. Nah, seminar. Dia seminar. Biayanya 500.000. Terus billingnya, nomor billingnya S005. Ini bebas ya. Ini adalah kode ya, kode referensi untuk nama billingnya. Ya, terus ininya. Nah, ini ya, payment by-nya apa nih? Apakah employee atau company? Apakah dia mau pakai duit dia sendiri dulu atau mau nunggu dibayar perusahaan dulu ya? Ya bebas. Tadi kita sudah coba ya company ya. Beda kan ya. Nah, kalau employee dia ada register payment dulu di sini nanti ya. Nah, udah ya, kita save dulu ya. Kita save. Ya sudah ya, kita submit ke manager. Nah, submit to manager. Ya, kita submit to manager ya, lihat. Ya. Ini Rudy ya sudah. Kita lihat di sini payment by employer. Ini masih ada proof-nya ya. Nanti kita cek lagi sini ya. Oke ya, kita save. Lalu kita logout ya. Nah, sekarang kita lihat untuk perbedaan ketika My Company dengan Remes ya. Masuk sebagai Agus ya, manajernya Rudy. Ya, masuk password 23456. Ya, kita masuk expand, kita lihat di expand to approve ya. Nah, dimasuk ada ya biaya seminar. Ya, sudah disubmit ya di sini ya. Ya, jadi manajer lihat nih Agus nih. Wah, ada pengajuan seminar nih dari Rudy. Kita buka di sini. Nah, ini harus di-approve nih, ya, approve. Ya, sudah di-approve. Ya, terus masuk ke jurnal ya, misalkan ya. Post jurnal. Tuh, lihat ya ada register payment nih. Ya, nah, kalau my company ya, dia langsung dibayar ya. Tapi kalau reimbursement, dulu dia harus ada register paymentnya dulu ya. Mau dibayarnya pakai apa? Cash atau dolar cash atau bank ya tuh. Ini kan karena sistemnya dia reimburse ya. Nah, misalkan cash ya, terus divalidasi. Artinya sudah dibayar. Bayar langsung ke Rudy. Nah, sudah di-paid ya. Ya, kalau sudah di-paid sudah hilang sini ya. Yang ada nanti di ininya. Ya, itu sudah tidak ada sini ya. Oke ya, itu nanti kita cek lagi ya untuk apa Rudy ini dia masih bisa approve ya. Kita masuk ke admin dulu ya, administrator ya, administratornya. Kita akan cek ya, kita akan cek lagi.
setting, masuk ke user. Ya, kita lihat Rudy, ya, kita edit. Apa yang membuat dia itu bisa approve untuk pengajuan expense untuk dirinya sendiri ya, itu harusnya atasannya ya. Dia purchase employee, dia masih sebagai ini ya. Coba employee ya, tadi masih officer ya. Oke ya, jadi employee dia employee ya, jadi employee expense dia ini ya. Oke, di timesheet. Oke, kita cek dulu ya, save, kita save. Ya, employee ya. Employee di sini employee officer ya. Coba di sini ya. Setelah saya save dia masih officer ya. Oke, coba kita lihat lagi ya. Employee masih employee ya. Oke, harusnya dia employee ya. Advisor, coba dia masuk sebagai billing ya, billing. Billing ini paling rendah ya. Oke, kita save. Ya, employee-nya masih officer ya ini. Oke, kita lihat employee ini yang membuat dia bisa approve ya, dia masih officer ya. Coba kita lihat user yang lain ya. User sebagai Dika, coba ya Dika. Employee manager. Oke, bukan ya. Randy ya, Randy coba. Kita lihat di sini ya, tuh employee ya. Purchase dia sebagai user, accounting sebagai akuntan ya. Ini harus dirubah ya, employee harus employee ya. Kita lihat sini Rudy ya, sorry. Rudy ya, Rudy di sini kita edit. Nah, ini ya. Account dia sebagai user di sini. Dia tidak masuk ke accounting ya, dia purchase aja ya. Nah, employee dia sebagai employee sini ya, employee. Terus kita lihat expense-nya ya, sama nggak ya expense-nya. Oke, kita save. Purchase employee sebagai officer ya. Oke, kita lihat lagi untuk yang apa tadi, Randy ya. Holiday expense tidak ada ya. Oke, ini dihilangkan ya. Expense-nya tidak ada ya. Oke. Untuk yang ini ya, Rudy, berarti expense-nya tidak ada ya. Nah, ini tidak ada. Ya. Terus juga dia tidak ada ya. Oke. Dia hanya purchase sebagai user, employee sebagai employees ya. Kita save. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi employee. Jadi sama dengan ini ya. Randy tadi ya. Ini ya. Administration dia access right ya. Kita lihat sini. Administration untuk Rudy access right ya. Access right. Oke. Oke. Ya, sekarang kita akses sebagai Rudy ya. Passwordnya kita login. Nah, kita close dulu ini. Nah, kita lihat expand-nya ya. Ini sudah ada. Sekarang kita create ya. Nah, create ingin mengajukan ini ya, perjalanan keluar kota misalnya. Dinas keluar kota. Dinas ke luar kota. Oke. Dinas keluar kota. Terus perjalanan dinas keluar kota ya. Ini biaya 3 juta. Nah, ini. Terus sekian.
dengan dirembes dulu ya. Oke. Ini misalkan keluar kotanya ke Semarang. Nah, oke ya. Ini save. Kita lihat di sini ya. Hanya sub to manager saja. Tadinya kan di sini ada proof ya. Tadi kesalahannya di mana? Ya. Di expand-nya ya. Expand-nya dihilangkan ya, kosong. Jadi Rudy untuk add usernya, untuk aplikasinya dia expand-nya kosong ya. Lalu kita submit to manager ya. Submit to manager, nah sudah disubmit nih, tinggal menunggu persetujuan dari manajernya, yaitu Agus ya. Oke ya, kita save. Jangan lupa ya di save ya, setelah submit di save agar kesimpan ya. Nih. Agar di sini kesimpan nanti ya. Dia ada 2 laporan di sini ya. Expand sudah dibayar. Tinggal ini yang belum ya, submit, baru disubmit. Ya, belum disetujui ini oleh manajernya. Oke, sekarang kita log out. Lalu masuk ke emailnya bosnya Rudy ya, Agus di sini. Masukkan passwordnya. Login. Ya, saya tutup dulu. Nah, ini kita lihat expand ya. Ya, expand to approve ya, tuh. Nah, itu ada pengajuan ya dari Rudy yang mana belum di approve ya. Nah, kita buka lalu oke nih, kita approve. Kita approve ya. Lalu post jurnal, artinya kita masukkan dia ke dalam laporan keuangan ya, jurnal entry. Nah, baru dibayar. Kalau mau dibayar melalui manajer langsung juga nggak apa-apa karena dia punya fasilitas register payment di sini ya. Atau melalui administrator ya juga bisa ya. Nah, klik register payment, dibayar melalui cash misalkan ya sebesar 3 juta. Oke, catatannya apa di sini ya? Oke, validasi. Oke ya, itu. Nah, sudah dibayarkan tuh ya. Berarti sudah selesai ya prosesnya. Oke ya, tadi kesalahannya adalah Agus. Ya, di sini saya logout lagi ya. Posisi Rudy itu expand-nya harus kosong ya. Saya masuk ke administrator ya. Terus saya login ya. Ini. Oke, masuk ke ini ya, setting user. Nah, ini tadi ya Rudy ya. Nah, di Rudy edit. Ingat, jadi expand-nya harus kosong ya. Nah, dia harus kosong ya. Jangan officer, jangan manager. Kalau dia tidak ada akses approve ya. Sini ya kosong. Oke ya. Oke, sekarang masuk ke yang terakhir ya. Ini yaitu leave ya, cuti ya. Ya, ini sudah kita lalui ya. Untuk expand tracker ya. Kita masuk leave management. Leave management adalah pengolahan cuti yang dilakukan oleh bagian HRM dan karyawan yang mempunyai tujuan agar pengelolaan cuti ya dalam sebuah perusahaan berjalan dengan baik ya. Untuk melakukan pengelolaan cuti, proses harus dilakukan pertama kali adalah membuat kategori jenis cuti. Nah, kategori jenis cutinya. Terus kuota cutinya berapa di sini? Yang dibuat oleh bagian HRM, bagian HRD. Ya, artinya manajer HRD-nya. Selanjutnya karyawan melakukan kegiatan request cuti. Ya, langkah pertama membuat kategori yang sudah ditentukan oleh Departemen HRD sebagai cuti bersama. Ya, nah cuti pribadi, cuti hamil dan sebagainya. Dan berikut ini adalah gambar kategori cuti. Nah, ini ya. Kita login sebagai administrator ya. Nih, kita ingin membuat kategori cuti. Ya, dia ada di leave. Leave terus masuk ke sini ya. Tuh, cuti. Ya, leave cuti. Ya, configuration ya sini ya. Leave tipe ya. Nah, sekarang kita masuk ke Odoo. Ya, saya sudah login sebagai administrator, masuk ke leave. Terus gimana Pak kalau belum ada leave-nya? Ya. Nah, biasanya kalau belum ada leave-nya, ya kita install lagi modulnya. Ya, di sini. Ya, leave.
Nah, leave. Ada nggak leave? Ya, klik shoot. Tuh ya, leave management ya. Saya sudah install ya, leave management ya. Ingat ya, ketik aja, pilih apps ya. Dihilangkan apps-nya, kita ketik leave, lalu di search, klik search ya. Nah, ini install ya. Oke. Sekarang kita masuk ke leave. Leave, terus masuk ke sini ya, leave configuration ya. Nah, ini kan di sini sudah ada contoh yang sudah dibuat ya. Leave, tipe leave. Nah, sekarang kita buat sendiri ya. Create tipe leave-nya, misalkan di sini ya, cuti pribadi ya. Tuh, cuti pribadi ya. Nah, ini adalah pilihan apply double validation, artinya di apply secara double ya untuk memvalidasi ya. Ini untuk persetujuan ya, untuk limitnya ya. Ya, jadi ketika kita setting ini semua dicentang, berarti ada apply-nya. Terus juga ada persetujuannya ya, sesuai dengan limit gitu ya. Kalau nggak dicentang nih limitnya bebas gitu. Itu ya. Kalau to override ya. Jadi meeting tipenya ya. Gitu. Ya, ini artinya tipe dari perjanjiannya ya, pertemuannya ya. Ya, apakah dia internal meeting ya, customer meeting ya, atau on-site meeting gitu ya. Ya, terus nanti di reportnya ini nanti dia tandanya, notifikasinya ya, merah, biru atau sebagainya ya. Ini apakah aktif atau tidak, leave-nya akan diaktifkan atau tidak ya. Ini ya, leave meeting-nya ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya, membuat tipe cuti tahunan ya. Nah, di sini kita buat cuti tahunan. Nah, sini contoh modul ada membuat cuti tahunan. Ya, artinya cuti yang diambil oleh, sama juga dengan cuti pribadi ya. Maka di sini diambil centang satu ya. Allow to override limit ya. Nah, ada limit waktunya. Terus meeting tipenya juga dipakai juga apa-apa. Nanti berupa like-nya biru, kuning ya, yellow. Nah, ini aktif. Nah, berarti kita centang yang ini aja ya. Allow to override limit. Ada limit. Ya, misalkan kita jadi warna merah, lalu aktif, kita save ya. Nah, cuti pribadi ya, sudah ada tambah satu kategori ya. Sini cuti pribadi tuh ya, cuti pribadi. Nah, kita boleh tambahkan sendiri ya, jenis cutinya apa saja, cuti hamil ya, cuti menikah ya, dan seterusnya ya. Oke, kita masuk lagi ke modulnya. Nah, kalau sudah ini ya, pada gambar di atas menjelaskan apply double validation adalah memungkinkan untuk mengabaikan batas limit ya. Nah, itu ya. Jadi kalau apply double validation ini mengabaikan batas limit cuti, kuota cuti. Jika memang ada batas limitnya, maka pilih yang bawah ya, allow to override limit. Nah, untuk apply double validation memungkinkan untuk validasi 2 kali untuk persetujuan cuti yang diajukan karyawan. Ya, kalau kita pilih yang double apply ya. Selanjutnya, manajer HRD akan membuat alokasi cuti bagi masing-masing karyawan dengan tujuan pembatasan durasi cuti, sehingga bisa dimonitoring oleh sistem Adobe. Langkahnya adalah login sebagai HRD, ya, dalam hal ini kita sebagai administrator saja ya. Jadi, lalu di sini kita membuat allocation request oleh manajer. Sini ya, nah, allocation request manager. Ya, ini ya. Nah, kita masuk sebagai administrator ya, atau dianggap dia sebagai HRD manager. Lalu masuk di sini ya, leave ya, tadi allow ya, ya. Leave allocation ya. Nah, klik leave allocation, lalu create ya. Nah, ini cuti tahunan, ya, cuti tahunan. Nah, sini kan sudah ada modelnya, cuti pribadi tadi saya buat ya. Nah, cuti pribadi ya, durasinya berapa
Nah, cuti pribadi misalkan 10 hari dikasih ya oleh HRD-nya, ya 10 hari ya tuh. Maunya by employ ya tuh, by employ. Employ-nya siapa nih? Ya, pegawainya siapa yang mau kita kasih cuti nih? Istilahnya kasih durasi waktunya nih. Bisa juga ada yang 10, 20, beda-beda bisa pegawainya dikasih cutinya. Ya, tergantung dari kontraknya dia bekerja ya. Nah, misalkan dikasih cuti Randy atau Rudy ini 10 ya. Nah, durasi cutinya 10. Employed atas nama Rudy dikasih durasi cuti 10 ya oleh HRD, ya oleh administrator. Ya. Nah, saya kasih catatan. Cuti 10 hari. Bisa berturut-turut misalnya. Nah, berturut artinya bisa diambil langsung ya 10 hari misalnya. Tuh. Bisa juga ada yang gitu, bisa juga ada yang tidak bisa juga, misalkan diambil dalam seminggu 1 hari sehingga mencapai 10 hari. Nah, kalau sudah di save ya, karena dia sebagai administrator ya, dia bisa nge-prove sendiri, kecuali kalau dia sebagai supervisor misalnya yang disuruh untuk buat jatah cuti misalnya, nanti yang nge-prove misalnya manajer HRD-nya. Nah, kita approve ya, approve ya. Nah, ini sudah di approve ya. Ya, approve ya. Oke, nah berarti Rudy ini punya jatah cuti ya 10 hari. Itu ya, ini. Oke, sekarang kita login ya sebagai Rudy. Rudy. Iya, betul ya. Rudy ingin mengajukan cuti. Nah, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, di sini kita close ya. Nih. Rudy ingin mengajukan cuti ya. Leave, pilih leave ya. Terus leave request tuh ya. Nih. Di sini ada ya. Rudy punya apa? Allocation ya. Allocation request. Jadi berapa yang bisa dilakukan ya untuk mengajukan cuti itu ya. 10 ya tuh. Ya, 10 di sini ya. Dia punya jatah cuti 10 ya Rudy. Rudy on cuti pribadi 10 hari. Ya, cuti tahunan. Leave tipenya cuti pribadi 10 hari ya tuh. Dia tidak bisa mengedit ya tuh. Ya ini. Itu ya. 10 hari ya. Itu. Nah, sekarang dia mau request cuti. Nah, pilih ya. Request cuti. Nanti masuk ke tanggalan nih ya. Kalender. Nah, pilih tanggalnya, dia mau cuti tanggal berapa. Ya, misalkan tanggal 24 dia mau cuti. Nah, ya. Description. Cuti. Ya, cuti misalnya pribadi. Nah, cuti pribadi. Jenis tipenya cuti pribadi sini ya. Sorry. Cuti pribadi ya. Nah, nih. Tanggal berapa sampai tanggal berapa nih? Ya, tanggal 24 misalkan sampai dengan tanggal 26. Ya, oke. Tuh. Ya, berarti berapa hari nih? Ya, 24, 25, 26 ya, 3 hari ya. Gitu ya, 3 hari. Ya, 24, 25, 26, 3 hari. Save. Save. Nah, itu udah di save tuh. Tuh ada tandanya nih ya, cuti 2 hari. Ya, tuh. Ya, 3 hari ya. Dia mengajukan cuti 3 hari nih Rudy. Ya, tuh. Leave request ya, mengajukan cuti. Ini summary-nya ya. Kita lihat summary-nya. Cuti pribadi Rudy ya. Di sini start date min 3. Artinya ini belum dilaksanakan ya, belum jalan cutinya karena baru besok nih. Tuh ya. Status to approve, menunggu di approve ya. Kalau yang bawah ini sudah di approve nih. Ya. Ini menunggu di approve ya, tuh. Ya. Nah, makanya di sini kita harus buka login ya sebagai Agus karena manajernya Agus ya. Nah, log out dulu ya.
masuk sebagai Agus. Passwordnya ya 3456. Login. Ya, kita lihat. Kita close aja ya. Kita lihat leave-nya ya. Status artinya ada request cuti nggak? Kita lihat sini ya. Bentar ya. Nih. Karena dia bukan manajer HRD ya. Agus nih dia masih kosong di sini ya. Jadi dia ini yang menyetujui approve ini administrator ya. Gitu ya, bukan Agus ya. Karena di setting aplikasinya ya, leave ya. Nanti kita lihat ya, Agus ini bukan sebagai orang yang menyetujui cuti ya. Oke ya. Masuk ke administrator ya. Password. Oke ya, ini masuk leave sini ya, leave. Nah, di sini kita lihat nih. Tuh ya, ada pengajuan cuti tuh ya. Dari Rudy. Kita lihat sini. Leave approve. Tuh ya. Nah, by employee Rudy. Cuti pribadi 3 hari. Start date tanggal 24 sampai 26. To approve. Menunggu di approve ya. To approve. Nah, baru approve ya sini. Approve ya oleh administrator atau HRD manajernya nih. Di approve ya 3 hari udah di approve ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat ya setting di Agusnya. Kenapa dia tidak bisa approve cuti? Jadi tergantung dari peraturan perusahaannya ya. Ada yang pengajuan cuti itu yang bisa nge-approve itu manajer HRD-nya. Ada juga yang atasannya langsung gitu ya, gitu. Ya, kita lihat di sini. Agus ya, di sini. Kita lihat dia punya akses apa dia. Ya, kita lihat di sini leave. Nggak ada ya di sini. Ini employee, manager, holiday ya, leave to holiday ya. Dia tidak ada di sini ya, aksesnya holiday. Ya, tuh dia hanya biasa ya. Holiday ini ya. Leave to holiday ya. Nih. Ya, di sini. Nah, sekarang kita lihat sini. Holiday. Nah, tuh kalau dia officer, nah bisa nih officer. Dia bisa lihat pengajuan cuti ya dilakukan oleh bawahannya ya ini. Holiday. Manager juga sama, bisa ya. Ya, tuh. Ya, ini juga itu ya. Administrationnya access right ya, nih. Coba. Oke, kita save. Oke ya, sekarang kita masuk sebagai Agus ya, kita lihat dulu. Oke, sampai di sini masih monitor ya. Karena sudah terlalu lama saya ini ya. Oke ya. Leave ya, leave. Ya. Oke, sekarang pengajuan cuti lagi ya dari siapa? Rudy tadi ya, Rudy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke, pengajuan cuti lagi dari Rudy ya. Ini ya daftar riwayat cutinya ya. Sisanya kita lihat nih. Ya. Number of day cuti sisanya tinggal 7 hari ya, tuh. Ya, dikasih jatah cuti 10. Diambil 3, tinggal 7 ya, tuh. Di leave request-nya ya, ini sudah disetujui ya. Oke, sekarang dia mau request lagi ya. Request cuti lagi ya. Nanti dia akan ada cuti lagi misalkan di tanggal 2 Desember ya, karena mau tahun baruan ya. Cuti pribadi.
Leave tipe cuti pribadi. Nah, dia tanggal berapa dia mau cuti nih? Durasinya ya tadi. Oh ya 2 Desember tadi ya. 2 Desember sampai berapa tadi? Sampai tanggal 4 Desember. Nah, 3 hari juga ya. Berarti 3 hari ya. Oke, di save. Ya, save. Nah, tinggal nanti dia menunggu persetujuan ya. Ini kita lihat di sini ya, ada 3 pengajuan cuti, 1 sudah disetujui, 1 masih to approve, menunggu disetujui ya. Sekarang kita login ya sebagai Agus. Kita lihat Agus ini muncul nggak approve-nya untuk cuti ya. Ini, kita lihat sini. Login ya, kita tutup dulu sini. Kita lihat leave-nya ada nggak. Kalau nggak ada berarti dia harus di setting yang lain ya. Leave allocation ya, leave report, leave detail, leave department. Oh, ini ada ya nih. Oke, kita lihat dulu di sini. Ada ya, report leave ya di sini. Tuh ya. Menunggu di approve nih ya. Tuh. Dia sudah di approve. Ada pengajuan baru lagi dari dia tadi ya di bulan Desember. Ya, ini. Ya, di sini juga ada ya, leave to approve ya di sini ya. Oh, bukan, berarti di leave report sini ya. Nah, kita klik di sini. Approve oleh manajernya langsung ya. Approve. Ya udah tuh, sudah disetujui ya. Sehingga cutinya otomatis berkurang ya nanti. Ya ini. Ya, sudah diambil 6 ya. Jadi tinggal sisa 3 ya. Kita logout. Kita logout sebagai Rudy lagi ya. Ya tadi Agus, bosnya sudah nyetujui cutinya kedua ya. Sekarang kita lihat ya di Rudy-nya sudah berkurang cutinya berarti ya. Oke, kita lihat leave-nya. Nah, dia leave summary-nya ya. Sudah di-approve ya tuh. Tinggal 4 jatah cutinya ya. Ya, oke ya, ini. Jadi ini tadi ya, bagaimana cara untuk expense tracker dan leave pengajuan cuti. Yang mana masing-masing diajukan oleh pegawai, oleh staf, lalu disetujui oleh manajernya langsung. Baik itu cuti maupun open tracker ya. Expense trackernya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan ya. Masih monitor gak nih? Masih, Pak. Masih ya. Ini sudah saya rekam ya, nanti saya share lagi ya rekamannya. Nanti tinggal dilihat di emas saja ya. Untuk yang nggak bisa, coba diskusi dengan temannya ya, berkolaborasi. Terus nanti saya coba untuk remote ya ke HP ya, asalkan kalian mau ya. Di remote HP remote ininya komputernya gitu, dilihat gimana nih kesalahannya di mana gitu ya. Itu harus ada install software ya di situ di kliennya. Oke ya. Karena sudah jam setengah 12 ya, ini waktunya sudah habis juga ya di Google Meet-nya. Nanti kalau mau bertanya silakan japri saja ya. Sampai di sini dulu ya. Nanti tugasnya ada di Mas ya, saya upload di Mas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. oke. Ya. Ya.